Salam sehat, salam pencerahan hukum. Pada sesi video kali ini saya akan membahas tentang hak-hak dari mantan suami maupun hak-hak dari mantan istri ketika terjadi perceraian bagi para pihak yang beragama non-muslim. Bagi para pihak yang beragama non-muslim, ketika ingin mengajukan gugatan cerai, dapat diajukan ke pengadilan negeri setempat. Gugatan cerai ini bisa diajukan oleh pihak dari sang suami maupun pihak dari sang istri. Tentu dengan alasan-alasan yang secara hukum diakomodir untuk dijadikan alasan menggugat perceraian, mengajukan gugatan perceraian. Nah, akibat ketika terjadi perceraian ini sebenarnya ada dua hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Yang pertama soal pembagian harta. Yang kedua soal hak asuh anak. Nah, kalau berbicara tentang pembagian harta, maka harus lagi dipilah dulu. Yang mana harta bawaan mantan suami dan yang mana harta bawaan mantan istri. Nah, ketika harta bawaan masing-masing ini sudah dipisahkan, yang menjadi hak dari harta bawaan mantan istri akan diberikan atau dikembalikan kepada mantan istri, dan begitu sebaliknya yang menjadi hak harta bawaan dari mantan suami akan diberikan kepada sang mantan suami. Nah, dari situlah baru kita berpindah kepada pembagian harta bersama atau harta gono gini. Harta bersama ini harta yang diperoleh berdasarkan hasil usaha bersama dari suami dan istri selama terikat dalam suatu pernikahan yang sah. Jadi harta bersama inilah yang akan dihitung, diakumulasikan, kemudian dibagi bersama. Misalnya rumah ada dua, maka yang satu dikasih kepada istri, yang satu lagi dikasih kepada suami. Jadi harta bersama ini diperoleh ketika setelah terjadinya pernikahan. Jadi misalnya nikahnya tahun 2008, diperoleh harta bersama 2009. Nah, harta bersama itu yang di 2009 dan seterusnya sampai pada terjadinya putusnya perceraian itu akan dibagi secara adil sehingga diberikan sebagian kepada mantan suami dan sebagian kepada mantan istri. Nah, berbicara tentang hak asuh anak, yang paling diperhatikan yaitu berdasarkan perkembangan dan masa depan anak. Apakah anak ini masa depannya akan terjamin berada pada tangan mantan istri atau masa depannya akan terjamin berada pada tangan mantan suami, sehingga berbicara tentang hak asuh anak ini bisa saja jatuh kepada mantan suami, bisa pula jatuh kepada mantan istri, atau bisa saja diasuh secara bersama. Sehingga yang paling penting ketika berbicara hak asuh anak, menggugat tentang hak asuh anak, maka yang paling diperhatikan adalah soal masa depan anak menjadi tolak ukur paling penting. Demikian video saya singkat kali ini. Kiranya dapat memberikan pemahaman dan pencerahan hukum bagi kita semua. Salam sehat, sampai jumpa.